Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, Ibu Nani SEMM. Terima kasih karena telah mempercayai kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas dan hasil diskusi kelompok kami. Dan juga apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul UMKM Salon Anissa Muslimah. Slide pertama yaitu latar belakang UKM Anissa Salon Muslimah. Nah, UKM ini berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya melalui perkembangan industri kecantikan seperti salon muslimah. Nah, Anissa Salon ini hadir memenuhi kebutuhan perempuan berhijab dengan layanan kebutuhan perempuan berhijab dengan layanan perawatan yang aman, nyaman, privat, dan sesuai prinsip syariat. Nah, sejalan dengan peningkatan tren gaya hidup halal, namun usaha ini menghadapi tantangan berupa pesaing yang ketat, perusahaan tren kecantikan, keterbatasan fasilitas, serta promosi digital yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlakukan manajemen strategik melalui analisis IFE, EFE, CPM, SWOT, TOWS, Space Matrix, dan KPSM untuk merumuskan strategi tepat guna meningkatkan daya saing yang mengembangkan usaha. Baik, kita lanjut kepada rumusan masalah. Di sini kita mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi internal Anissa Salon Muslimah berdasarkan analisis IFE. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan eksternal melalui analisis EFE. Yang ketiga, bagaimana posisi salon dibandingkan pesaing dalam CPM. Yang keempat, apa hasil analisis SWOT, TOWS, dan Space Matrix. Yang kelima, strategi apa yang paling tepat berdasarkan SPM. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini kami mempunyai 5 poin dari tujuan penelitian. Yang pertama, menilai kekuatan dan kelemahan internal melalui IFE. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal menggunakan EFE. Yang ketiga, menganalisis posisi kompetitif dengan CPM. Yang keempat, merumuskan strategi melalui analisis SWOT, TOWS, dan Space Matrix. Yang kelima, menentukan strategi terbaik menggunakan KPSM. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu profil Anissa Salon Muslimah. Nah, di sini jenis usahanya bergerak dalam bidang jasa kecantikan khusus perempuan. Lokasinya ada di Jalan Marga Cinta nomor 46C Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Konsep usahanya salon kecantikan berkonsep syariah dengan privasi penuh dan penggunaan produk halal. Untuk layanannya ada krimbat, ada potong rambut, ada perawatan wajah, serta pewarnaan rambut dan lain-lain. Untuk keunggulannya, privasi pelanggan, pelanggan yang ramah, harga terjangkau, dan lingkungan yang nyaman. Untuk saran pelanggan yaitu perempuan berhijab, mahasiswi, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya di sini ada definisi salon muslimah, artinya menjadi jaringan salon kecantikan syariah paling terpercaya di Jawa Barat yang menghadirkan kecantikan melalui berbagai pelayanan halal yang dapat dijaga keberkahan. Intinya, yang pertama memberikan layanan perawatan kecantikan yang terpenuhi sesuai syariat Islam, yang kedua menghadirkan inovasi berkelanjutan, yang ketiga menciptakan pengalaman pelayanan yang ramah, profesional, dan penuh empati, yang keempat membangun ekosistem kerja yang memberdayakan perempuan muslimah, yang kelima menjalin kemitraan strategi dengan brand kecantikan halal, komunitas 311 UMKM, yang keenam menghadirkan edukasi sertifikat kecantikan dan Islami, yang ketujuh menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh cabang, dan yang terakhir komitmen pada tanggung jawab sosial. Baik, di sini akan membahas hasil IFE dan EFE yang bertabel pada tabel tersebut, yaitu ada beberapa faktor internal dan bobot rating dan skor. Jadi nilai IFE Anissa Salon Muslimah itu setara nilai 2,68, menunjukkan kondisi internal cukup kuat, tetapi masih perlu banyak perbaikan dan fasilitas dan digital marketing. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang IFE-nya dengan faktor eksternal pada tabel tersebut dengan skor 2,87 yang menunjukkan kemampuan adaptasi salon muslimah cukup baik terhadap peluang eksternalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil CPM-nya yang tertera pada tabel tersebut dan penjelasannya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan penjelasannya. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh skor Anissa Salon Muslimah dengan nilai 2,55, pesaing A dengan salon umum dengan nilai 2,75,
pesaing B dengan salon klinik kecantikan dengan nilai 2,60, makna skor 2,55 menunjukkan bahwa Anissa Salon Muslimah berada pada posisi kompetitif yang cukup baik, tetapi masih kalah dalam beberapa aspek dibandingkan pesaing, terutama dalam halnya yaitu fasilitas yang lebih modern, promosi digital yang lebih aktif. Anissa Salon memiliki keunggulan di bidangnya yaitu harga lebih terjangkau, konsep syariah dan privasi penuh, SDM ramah, dan pelayanan personal. Kesimpulan CPN-nya yaitu Anissa Salon Muslimah sudah memiliki fondasi yang kuat, tetapi perlu meningkatkan fasilitasnya, inovasi layanan, dan promosi digital agar dapat mengejar dan melampaui pesaing utama. Laporan dan menjelaskan. Nah, untuk forecasting pendapatan memperlihatkan adanya peningkatan penjualan dari bulan ke bulan, yaitu berdasarkan prediksi tersebut, laporan laba bersih menunjukkan bahwa pendapatan itu mampu menutupi biaya pokok penjualan dan beban operasional sehingga perusahaan tetap menghasilkan laba bersih yang meningkat. Kemudian di sini arus kas pada gambar itu juga menunjukkan bahwa seluruh perusahaan diterima pada periode yang sama, sehingga kas yang masuk itu berjalan dengan lancar. Anggaran kas juga memperlihatkan saldo akhir kas itu selalu positif dan cenderung. Selanjutnya di sini ada SWOT, peluang, strike atau kekuatan, konsep syariah dan privasi penuh, harga terjangkau, SDM ramah, lokasi strategis, menggunakan produk yang halal, ada juga weakness, kelemahan, fasilitasnya yang sederhana, promosi digital yang lemah, variasi layanan terbatas, tidak ada sistem representasi online, dan modal yang terbatas, ada juga ancaman atau opportunity peluang, tren self-care meningkat, gaya hidup halal berkembang, pasar muslimah besar, digital marketing mudah diterapkan, program UMKM pemerintah, threat atau ancaman, persaingan salon dan klinik, produk substitusi rumahan, tren kecantikan cepat berubah, resiko review negatif, dan kenaikan harga bahan. Selanjutnya ada strategi SWOT, SO strategi opportunity, memanfaatkan konsep syariah dan privasi untuk menarik pasar muslimah, buat promosi layanan meliputi tren self-care, WO atau weakness opportunity, perkuat promosi digital di IG atau di TikTok, tambahan variasi layanan sesuai tren kecantikan halal, ST atau strike treat, tekankan privasi penuh untuk bersaing dengan salon umum, jaga harga terjangkau agar tetap kompetitif, ada juga WT atau weakness treat, perbaiki fasilitas bertahap, buat SOP pelayanan untuk mencegah ulasan yang negatif. Selanjutnya ada SPY Metric yang memiliki strategi agresif, bisa dilihat pada gambar di samping, financial strike atau FS, biaya operasional yang rendah atau arus kas yang stabil, kategorinya kuat, comparative dan advantage, konsep syariah unggul, promosi digital dan fasilitas yang masih lemah, kategorinya lemah, environmental stability, persaingan tinggi, tren berubah cepat, kategorinya tidak stabil atau negatif, industri strike atau IS, industri kecantikan terus yang berkembang, pasar muslimah besar, kategorinya kuat. Baik, lanjut untuk slide selanjutnya yaitu KPSM. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel KPSM. Nah, di sini ada alternatif strategi yang dapat dinilai. Di sini terdapat dua strategi. Yang strategi pertama ada penguatan digital marketing, dan strategi kedua ada pengembangan layanan baru. Hasil dari nilai KPSM yaitu total advantage score atau TAS. Strategi 1 digital marketing dengan bobot skor 6,21 dan strategi 2 itu layanan baru dengan total bobot 5,42. Strategi dengan skor tertinggi penguatan digital marketing. Sini rekomendasi digital marketing yang pertama, media sosial. Mengoptimasi media sosial, yaitu ada TikTok dan lain-lain. Yang kedua ada brand identity syariah seperti logo dan tagline. Yang ketiga ada gunakan tools digital seperti WhatsApp Business dan Google Maps. Dan yang terakhir ada program promosi online seperti paket, budgeting, dan giveaway. Lanjut kepada segmen pasar Anissa Salon Muslimah. Di sini yang pertama ada perempuan dengan usia 15 tahun sampai 45 tahun. Yang kedua ada mayoritas muslim. Yang ketiga ada pelajar, mahasiswi, karyawan, ibu rumah tangga. Yang keempat ada pendapatan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Yang kelima ada domisili Bandung dan sekitarnya. Yang keenam ada mengutamakan privasi, kenyamanan, dan pelayanan halal. Yang ketujuh ada rutin melakukan perawatan dan memilih salon. Dan yang terakhir ada khusus wanita. Target utama dari Anissa Salon Muslimah ini perempuan muslim berhijab dengan kategori umur 17 sampai 35 tahun yang membutuhkan layanan kecantikan dengan privat dan terjangkau.
Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan budgeting. Nah, budgeting ini disusun untuk bulan Januari sampai Maret 2026 dengan pendapatan yang meningkat dari 43.763.716 rupiah menjadi 46.428.925 rupiah. Biaya pokok penjualan ini ditetapkan 20% dari pendapatan, yaitu berkisar 8,7 sampai 9,2 juta rupiah, serta beban operasional sekitar 32 sampai 33 juta per bulan. Dengan struktur biaya tersebut, laba bersih yang dianggarkan ini meningkat dari Rp2.595.918 pada Januari menjadi Rp3.753.371 pada Maret. Nah, dari sisi kas, saldo awalnya itu 8 juta rupiah, terus bertambah hingga mencapai 44 juta kurang lebih pada akhir Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa budgeting yang sehat karena pendapatan mampu menutup biaya operasional dan menjaga arus kas tetap positif, teman-teman. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu ada proyeksi keuangan dan kas budget. Di sini pendapatan meningkat konsisten dari bulan Januari sampai ke Maret. Laba bersih terus naik dari 2,59 juta hingga 3,75 juta. Kas budget ini menunjukkan saldo kas yang sehat dan terus tumbuh, mencapai 44,56 juta pada bulan Maret tahun 2026. Kondisi keuangan dinilai stabil dan berpotensi berkembang. Baik, pada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kelompok kami simpulkan yaitu bahwasanya analisis salon muslimah merupakan UKM jasa kecantikan khusus perempuan yang menawarkan layanan berbasis syariah, privasi penuh, dan harga yang terjangkau. Analisis menunjukkan bahwa salon memiliki produk yang halal, namun masih memiliki kelemahan seperti fasilitas yang sederhana, variasi layanan terbatas, dan promosi digital yang belum maksimal. Nah, dari hasil IFE dengan skor 2,68 menggambarkan kondisi internal yang cukup kuat. Sementara hasil EFE dengan skor 2,87 menunjukkan salon yang cukup baik memanfaatkan peluang eksternal. Melalui CPM, posisi Anissa Salon Muslimah berada dikit di bawah pesaing utama. Dari hasil Space Matrix menempatkan salon pada keadaan agresif. Artinya, salon memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui strategi ekspansi. Hasil KPSM juga menunjukkan bahwa strategi terbaik adalah penguatan digital marketing karena memiliki nilai daya tarik dibanding strategi lainnya. Secara keseluruhan, Anissa Salon memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu memperbaiki fasilitas, menambah inovasi layanan, dan mengoptimalkan pemasaran digital secara konsisten. Mungkin cukup sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.